Silently breathing in the south of Lawu Mountain lies a mountain range that holds Lawu's origin story, where the highest peak was known as the Forbidden Forest, and the ambience is covered by scattered clouds. A misty forest that breathes quietly. Jobo Larangan Mongkrang, the old mountain range of Lawu. Tunjukin. Nah, yang itu. Rajanya, Otak. sate otak sama kikil. Karena begitu banyaknya turunnya nih, lama nih. Mangga Thailand. Lang lengleuy. Midun bengi. Pokoknya midun bengi terus. Kelek rambak ini. Ini makanan adat di Slaker-Slaker. Sebelum pergi ke timur, selalu makan soto dulu di Klaten. Sebelum masuk tol. Oh ya, Oh ya arahnya timur. arahnya timur sebelum masuk tol. Oh iya ke barat juga. Iya ya. Iya ya. Langganan kita. Jangan lupa nih, aksesorisnya yang banyak. Sotonya mah sedikit aja, aksesorisnya nih yang banyak. Ini yang bikin boncos nih. Ini nih rajanya, Otak. sate otak sama kikil. Favorit. Favorit. Madang, kalau kata Wafik, madangku. Sarapung. Nah, ini kita diajak foto sama mas-mas owner soto seger Ega. Padahal aku dari dulu makan sotonya di sini kok, baru diajak foto sekarang. Oke, jadi kita lanjut menuju Tawangmangu, Solo. Soalnya Wafik udah nungguin di sana. Bocil, hampir bocil kematian. Dia udah duluan naik motor ke sini. Mas Wafik sayang. Bocil kematian. Mas Wafik sayang. Mau nitip tas? Yo. Apa nih? Apa nih? Foto itu dari mana tuh? Nah, jadi Wafik akan bawa motor untuk parkir di Mongkrang. Soalnya kita kan pendakiannya lintas, naik dari Jobolarangan turun Mongkrang. Dan besok mobil akan kita parkir di base camp Jobolarangan. Dan pas turun Mongkrang, Wafik akan boncengan nganter driver The Slacker Hiker buat ambil mobil di Jobolarangan. Nah, kalau lewat Tawangmangu jangan lupa beli rambak, soalnya enak. Ini sambil nunggu Wafik parkir di Mongkrang ya. Yang capnya merah. Cocok keramba. Cocok. Cocok keramba. Oh iya. Lu sastra Indonesia lu kepake ya? Cocok rambak. Cocok lah. Mantap. Sama rawon. Madang pang. Dia diet loh gara-gara kamu komentari terus loh. Pek, tadi pagi kakakmu bilang kayak Mas Wafik nih, madang pang. Sarapang mas. Madangku. Oi. Oi, madang pang. Madang pang itu apa? Datangnya. Kemar kita. Jangan lupa bisa order di mana? Di The Slacker Hiker Shop. Wah, di Tokopedia dan Tokopedia Shopee. dan The Shopee. Slacker Hiker. Best seller ini. Bestseller. Bisa pakai tanda tangan. Tanda tangan tambah 10.000. Nah, kita kan naik Jobolarangan via Wonomulyo Magetan, tapi kita nginepnya di Sarangan. Soalnya aku belum nemu penginapan di deket base camp. Dan begitu sampai ke penginapan, ya jelas ritual bongkar-bongkar dulu. Sekarang udah sampai di penginapan. Ngapain? Sampai di penginapan bro. Duduk lagi. Pas hujan. Mangga. Ini datanya. Oh, ini mangga. Mangga Thailand. Thailand. Sawadika. Good evening. Evening. Nggak guna. Berguna ya. Nggak guna. Master Mamak segagi. Oh, ayam. Saya hampir budak lagi.
tugas kalian masih panjang. Saudara kembar ini. Ya aku udah packing. Tinggal master belum. Nah. Tugasnya masih banyak ini. Setengah 6. Masa kacang panjang sama tuh ada. Kacang panjang. Kalem. Madam Pang. Madam Pang. Saatnya menangikan. Oi, setengah 6. Setengah 6. Tangi sik kafe. Ajeng tidak pundi, Mas? Parkiran. Terus turu mobil loh. Poin satu tenda, satu tisu, terus masih ada satu tisu buat di dapur. Kalau nggak usah calon tisu, betul aku. Apa? Ini kemarin yang di link itu mana, Mas? Lewe. Hasilnya mana? Link apa? Terbukti. Ternyata uhui. Selfie kaca nih. Wih. Aduh, kelihatan. Wah, ternyata GPS tracknya. Apa? Udah. Kacau galau. Nggak ada yang mau ngasih gratis nih. Udah berapa tahun nih ya GPS-nya? Memasuki tahun ke-8, tahun depan tahun ke-8. Nih, pusaka terus reker-reker. Sekiannya reker-reker. Iya, pusaka. Di saat yang lain pada belum ada GPS track ya, inget ya. 2017 The Slack Record udah ada GPS track ya. 2017. Yoi, dari video 2017 kita udah ada GPS track ya. Jadi inget ya. Siapa yang meningkatkan standar konten di Indonesia ya? Inget aja ya. Gue nggak perlu disebut expert, nggak apa-apa. Yang penting banyak manfaatnya. Golok buat apa, Man? Tawuran. Mau nyari celeng ya. Ini tuh aku belinya tuh udah torso XS, tapi XS nya tuh masih XS bule, jadi pinggangnya harus aku ganjel. Nah paling enak ganjelnya pakai rain cover oranye, pas gitu pinggangku, nggak melorot-melorot. Pas kan kalau pakai rain cover oranye. Aman yuk. Cemani balap ini, mobil Cemani balap kita muat 7 orang semua barang. Ngeri ini. Itu kalau bukan terus hacker yang mempack semuanya, kayaknya mungkin orang lain udah Gak mau. bingung. Oh nggak mau. Oh jadi kamu nggak mau? Repot-repot ngepack kayak tadi. Orang maksudnya kalau ini nyarter. Nyarter nggak mungkin sih. 7 orang semua barang lagi, barang kita sebelum berangkat. Tasnya master. Nah, Full pack. belum. Ngetrik berarti dia. Wah, ngetrik kita angkat enteng. Wah, kakak-kakaknya bang, berarti ini akal-akalan. Nanti ditimbang aja. Wah, ingat ya, di striker-striker kalau ada 1 orang, 2 orang akal-akalan, saya bisa membaca. Dilarang. Coba larangan no, arep munggah minggu. Bawa ini dong, tuh, kupis tuh. Lagi video call ya, Mbak? Video call. Untuk menuju ke base camp Jebo Larangan Wonomulyo, kita ambil ke arah Geni Langit. Dan pemandangannya cukup bagus juga untuk menuju ke sana karena di sini tuh desa wisata ya. Bismillah. Miring banget itu. Tikungan miring. Cang. Cepari balap.
Mana cc-nya cuma 1500, nggak nyampe nih ya cc-nya. 1200. Menang nom. Menang nom. Menang nom. Kebut kenceng ini. Galpos. Galpos. Maklum, metik. Wah. Waduh. Zigzag. Iya toh, lanjut toh. Bisa. Waduh. Aduh, baru. Ayo. Gak kuat. Ganjil, siap ganjil. Toh, ganjil toh. Oh. Wah, ini gak ada isinya. Coba kalau naik gudel ya kan. Tenang aja. Tenang baik kok. Tenang aja. Kalau gudel itu tegangnya kalau di tol. Kayak anak sekarang dong. Apa tuh? Lihat gini. Oh, selfie dulu. Selfie dulu, guys. Buset. Pemanasan ini. Tuh mereka mau boncengin kita tuh. Wah, ini atlet kita ini. Aduh, bablas lagi tuh mobil. Flashback ke kejadian pas mobilnya nggak kuat nanjak. Nah, tadi tuh di belakang mobil kita tuh ada pickup. Terus pas kita mau jalan nyusul Cemani balap, pickup itu berhenti di depan kita. Dan ternyata plot twistnya, Ketumpangan. Boleh nih, Mas? Boleh, wih. Besok gue iki ae, Mbak. Besok kita ganti mobil ini. Gimana angkot oke? Unpredictable. Kok tahu-taunya ya? Tahu-taunya sih. Udah selikir iki. Selikir dicer. Kalau kita naik itu lagi nggak bakalan naik. Nggak nyampe sih itu. Ini kayak kejadian di Lombok nih. Iya. Panjang-panjang orang baik. Halo, gimana? Oh, aman. Oh, di belakang aman. Ya, siap. Laksanakan. Ini baru naik gunung sesungguhnya. Panjang-panjang. Itu kalau di belakang ada apa-apa kita nggak tahu loh. Ayo, parah sih. Parah ini. Ini masih tahu nggak ngantar kita kemana? Ntar diantar ke Lawu lagi. Desanya kayak dusun butuh Kaliangkrek zaman dulu, Nepal Majapahit zaman dulu tuh sepi kayak gini. Belum ada penginapan, belum ada homestay. Lagi kedai community deh. Ini kayaknya udah bentar lagi nyampe. Dengan Mas siapa nih? Coba deh, Mas. Eka. Mas Eka. Mas apa ini? Gue Mas Sendra. Ini orang penyelamat kita ini. Penyelamat kita ini. Mas, makasih ya, Mas. Atur dulu ya, Mas. Makasih, Mas. Sok. Dadah. Lawangnya harus dibukai. Kita nyari base camp dan cek marking. Cemani sampai dengan selamat. Jadi bawa es batu.
Nah, begitu sampai di base camp Jobolarangan via Wonomulyo, kita disambut oleh Pak Sugimin, pemilik rumah base camp Jobolarangan via Wonomulyo. Terus aku juga ngobrol-ngobrol dengan beliau untuk cari informasi tentang jalur yang akan kita lewatin. Karena kita belum ada yang pernah ke Jobolarangan. Jobolarangan. Jane asline yo Jobolarangan. Riyen kesem manusia tidak boleh masuk. Soalnya zaman rumiyin itu enten namanya Naga Tapa. Naga Tapa. Nggih. Saking ngono nggih. Nggih, ning sakniki niku pun wonten wonten soalnya sak ngandhape Jobolarangan iki niku gunung niku gempa. Nggih, terus kali mriki niku lahat. Nah, sambil aku ngobrol-ngobrol, Amin ngurusin registrasi. Biasa kota rombongan. Ono tanggalnya pora jamu. Ada. Cuman wis ngajo. Tanggal piro? Tanggal 26 ya? Bukan tanggal 25. Iya, 25. Parah ini jamnya, nggak ada tanggalnya. Ada. Selesai ngurus registrasi, kita pamitan terus langsung naik ojek ke pos 1 Kandangan. Masuk YouTube. 1 juta view. Tahu kerupuk, dagang kerupuk ya, Mas? Jualan di atas jualan. Piro, Mas? Piro? Rahasia dong. Atas ini, Mas. Aman. Aman gua tas yo. Aman. Ngeng. Tas ya. Camping mania. Burung ya. Oh, Sik. terus nggih. Berarti biasanya depan base camp itu jadi penginapan homestay juga ya? Karena orangnya di Jakarta jadi. Oh, iya. Menawi kapan-kapan bawa keluarga besar gitu. Iya. Slow living, Mbak. Living. Wong Jakarta di homestay. Air terjun. Wah, paling dari sini 200-an meter tok. Oh, lah ini kita ke arah mana? Sana? Ya, ini naik sini. Ntar ada pertigaan ambil ke air terjun sana, kalau ke puncak ambil kanan. Tapi kita bisa lewat sini, Mas? Bisa. Oh, tapi nggak lewat air terjun. Enggak. Air terjun apa, Mas? Terbasari. Air terjun. Oh. 2 meter tahu. Chills dulu, tegang banget. Taruh, chills dulu. Itu kamar mandi bukan? Iya. Wih, ada kamar mandi. Sekarang kita lagi ada di pos 1 Kandangan. Loh, udah sampai aja. Tadi ngapain? Kaget. Kenapa dinamain Kaget. Kandangan? Nggak tahu. Tapi biasanya kalau memang mau naik Gunung Jobolarangan via Wonomulyo, itu biasanya kalau kita bawa motor sendiri, disuruh parkirnya di sini. Nah, itu. Kalau nggak bawa motor ya pilihannya jalan kaki atau kayak tadi sewa ojek dadakan dengan biaya 15.000 aja. Soalnya daripada nanti lewat jalan cor-coran. Nih posnya. Pos 12. Banyak posnya. Sekali dayung 12 pos terlewat. Iya, baru mulai sekarang pos 12. Tadi jalannya cor gitu. Cor. Kalau jalan kaki ya lumayan lah, ada lah paling sejam, setengah jam. Sekarang sudah saatnya siap-siap. Timbangannya nggak tahu di mana. Siap-siap, ayo. Siap apa? Tali mulu. Tali kanan. Benerin tali sepatu. Kita itu naik itu beberapa hari sebelum race Siksorogo Lawu Ultra. Kita kan lintas nih. Kenapa lintas? Karena udah jelas sih ada markingnya. Soalnya katanya jalurnya lumayan nutup kalau dari Jobolarangan turun ke Mongkrang. Ini kita juga ngajak pegawai magangnya SLU Wafik. Ya, Fik. Iya, Mbak. Pegawai magang. Kita bawa Tramontina nggak, Mbak? Tuh, aman. Penting buat sedikit membersihkan jalur
buat membantu lah biar gak ketutup banget. Si Wafi kayak yang bantu. Oh iya kan, iya ya kan dia ya. Iya. Kita kan enggak ya. Kita mau di belakangnya. Be, nanti dia. Di Bargoy. Dan Parkoy. Dang. Ora iso. Tunjukkan pesonamu ke Pesona para master. Pesona kelek. Cing. Pesona kelek. Wih, kita sekarang di ketinggian 1628. 1600. 1628. Dur banget ya. Iya, wis kayak Penanggungan. penanggungan kayak puncak penanggungan wingi di sini nih. Malah dur banget ya base camp. Nih sekarang saat ini kita akan mendaki Gunung Jobo Larangan, lintas naik via Wonomulyo, turun via Mongkrang ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian. Iya, guys. Nah, gitu dong. Apa lu? Nah, ini semua akan menjadi pengalaman pertama kita untuk melewati jalur Wonomulyo ya. Amin. Loh. Oh. Belum ya. Nah, nih. Amin. Amin. Iya. Aman. Kalau naik dari Mongkrang, aku sama Septian sih udah pernah, walaupun cuma nyampe Candi 1. Kamu pernah belum? Pernah. Dari Mongkrang ke Mongkrang ya? Iya. Ini kita semuanya akan pertama kali naik ke Gunung Jobo Larangan. Iya, dan kita dengan target mencapai puncak ya. Kalau biasanya yang nggak bawa carrier itu 2 jam, ya kalau kita anggaplah estimasinya 3-4 jam lah ya. Gitu. Kita akan langsung sampai ke puncak. Semoga kita diberi kelancaran, diberi cuaca yang baik. Kalau mau hujan, nunggu kita nyampe puncak dulu. Ya tolong. Tunggu tendanya berdiri dulu. Ya, nunggu tendanya berdiri dulu, Gusti Allah. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya, menurut kekuatan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Wih, Semangat amat. lah, gua aja belum ngomong masalah yel-yel. Gua dulu udah begini duluan. Mandatory. Buset. Siapa yang paling ireng? Apa? Bulunya banyak. Yang mana ini? Cabut satu dah. Ih, Lah kok tanganku begini ya? kok begini? Kok ketela gini, Mis? Kok gitu sih? Kok kayak ketela Ih, gini, Min? kumus. Ih, jangan. Ya udah nggak jadi dah. Ih, kumus. Jangan pakai kaki, Min. Oke. Yuk. 1, 2, 3. The Slager Hiker. Ini aku baikin nih. Ini kan ada makadam. Ya kan? Itu tadi pos satunya di sini nih. Iya. Nah, itu kita bisa ke air terjun. Jadi ke Kalau air lu terjun kalau dulu ngikutin ini air terjun ke kiri, tapi kalau mau langsung puncak laut sini. Puncak Ramba. Nah, ini naik dikit. Ketemu perempatan lagi nih, kayak perempatan kecil. Ini jalan motor. Itu dari tembusannya kalau Krakal. Jadi kita langsung naik sini lagi, langsung potong. Padahal bisa ojek ya sampai pos 2 ya? Bisa. Tapi nanti kita apa serunya, nanti kontennya cuma 30 menit. Konten ngojek. Konten ojek doang nanti. Konten Pas ngojek kita sampai pos dua. sampai Mongkrang. Ntar kita videonya cuma 30 menit. Aduh, rugi bandar kita. Oke lah. Sampai perempatan lagi, Mbak. Oh, ini yang mana ya? Yang ke sana sih, ke sana. Oh, itu ada petunjuk. Puncak. Nanti ketemu jalan lagi, perempatan kecil lagi, tetap ambil lurus. Udah ada tulisannya, puncak. Kalau jalur ke sana? Air terjun. Air terjun Tirtosari. Kemana ini Mbak Kait? Nah, masih ada petunjuk lagi, arah panah. Pertigaan kiri. Pokoknya udah ada petunjuk kok. Tenang, tenang. Aman berarti ya? Aman aja. Aman aja. Apa? Numpang gelap kuwi. Takut. Iya, dia lagi nyari rumahnya. Oh, iki golek rambak deh. Takut, nanti masuk ke leher loh. Ih, jalannya cepet banget. Kuwi apa sih? Ada deh. Lintah. Enggak. Kaos kakekmu baru, Master.
Hah? Anyar kuy. Ya motif gunung sih. Oh. Kirain kamu pengen motif kayak punyaku. Enggak. Kamu kan kalau nyacat suatu barang itu kan, mencacat suatu barang itu kan karena aslinya kamu pengen. Barangnya cacat itu maksudnya. Enggak, kamu jelek-jelekin. Kayak kamu. Itu rasa kayak double itu ya. Hus. Enggak dong. Double itu kan. Kan? Alay banget. Karena dia pengen. Pengen tapi nggak dikasih link. Enggak. Emang linknya mau kamu share kemana, Master? Diteruskan. Adip. Special teh. Treatment Iya. biar glowing kayak gue. Banyak bintiknya tuh, harus di counter tuh. Siap. Apa mau diasuransiin? Nah, boleh itu, Mbak. Nah, baik. Iya. Ini tuh kan walaupun kamu belum pernah lewat sini ya, tapi kan kamu adalah salah satu panitia mungkin ya. Panitia pocokan. Volunteer dari Siksoro Golawu Ultra nih SLU yang Iya. besok Sabtu ini ada race kan, ini kan ada beberapa tanda. Ini tuh kan dari tapi percabangan kan ya? Iya, Banyak percabangan. Kadang jalannya lebarnya. Ini ada yang jalan sempit tapi kita dari tadi ngambil yang jalan setapak terus. Sebenarnya sama aja ya ini tuh. Sebenarnya sama aja, Mbak. Cuma ini kan masih ladang warga. Jadi yang pendakian itu dilewatkan jalur setapak gini, terus yang orang-orang ke ladang itu lewatnya jalur sepeda ini. Kan ini tapi walaupun ini ada jalan setapak tapi kan itu ada salah satu marking SLU Marking. tuh yang merah putih ini kan. Iya. Marking buat race besok Sabtu. Nah, itu mereka emang dilewati yang panjang-panjang ya sebenarnya. Iya, dilewatkan yang jalur lebar biar nggak tersesat gitu. Yang jalur motor maksudnya. Iya, jalur motor. Kalau pendaki tetap lewat Iya. jalur setapak. Jadi memang di sini tuh kelihatannya kayak banyak percabangan padahal sebenarnya judulnya sama aja. Yang lebar itu buat motor dan motor itu bisa ojek sampai pos 2. Pos 2. Kalau kita full ini aja setapak. Full pelaku. Full melaku. Ini baru naik gunung. Yoi. Kemarin gimana? Kayak pantai. Full panas. Summer. Kemarin trip akhir tahun tuh malah kita bikin trip summer. Cari gunung-gunung yang pendek. Kalau sekarang udah terasa kalau kita di gunung bahwa ada kabut-kabut. Kabut-kabut. Pohon hijau-hijau. Lah harusnya warna apa dong? Biasanya warna apa? Biasanya coklat. Oh kirain biru. Pos 2 sih ini kayaknya. Hah? Belum. Belum ya? Belum. Pak Air. Oh Pak Air tok. Bukan pos 2. Sotoy. Halo. Apa Min? Bukan pos 2. Kata Master itu bangunan pos 2. Ternyata Halo. dia sotoy. Aman ora, Min? Aman ora? Gini aman ora? Nggak jembling. Oh iya, kalau mau lintas jangan lupa lapor dulu di kedua base camp ya, Jobolarangan dan Mongkrang. Jalanannya melingkar-lingkar karena memang jalur motor ya, jalur orang nyawah ke ladang. Landai nancak tipis lah, masih ramah. Tipis-tipis. Masih bisa di Di apa? Di ultra, di ultra. pakai carrier. Yoi. Coba tadi. Bus. Lompat. Ngerol Min, ngerol. Roll depan. Ngerol depan. Wih, kabut. Ini nih yang benar. Coba. Tadi pos 1 aja udah sama kayak pelanggung. Iya. Ini gunung kalau ini. Sahdu. Keinget di Korea. Kabutnya ini. Lem Korea. Yang pabrik berarti. Korea ding.
Royal dari tipe Royal. Wih, pandai sih. Wah, wih. Apa kita sudah sampai di puncak? Masih 500 meter elevasi lagi. 500 meter. Betul. Mana nih? Wah. Ini jalur Wonomulyo itu kalau dilihat-lihat ya, vegetasinya kayak vegetasi lereng Merapi. Oh, kamu belum pernah ya ke Merapi ya? Aduh. Sorry. Kamu belum pernah ya? Udah 5 kali. Kamu berapa kali? Aku sekali. Aku sih. Sekali Pernah po? ke Merapi, naik bawahnya gunung. Merapi. Beneran itu main namanya. Tapi lereng-lereng yang bawah tuh kayak gini, kurang lebih vegetasinya. Ya karena kan yang bawah juga waktu itu masih bisa dimanfaatkan warga. Kalau nggak salah ada regulasinya. Bentuknya gini-gini, mirip-mirip ini. Daerah-daerah sapu angin. Sapu angin. Aduh, nggak relate ya? Belum pernah ke Merapi ya? Aduh. Gimana ini? Kenapa? Nggak relate ya? Ikut wis tahu dong yang Merapi. Wih. Masa sih? Camp di Pasar Pubra ora? Oke, Mas. Iya. Tahu? Tahun piro? Lupa. Oh, berarti belum pernah. Oh, nanti fotonya ada di Facebook. Oh, nanti kita munculin. Ntar aku juga munculin deh fotoku. Nanti ntar aku munculin juga fotonya di Pasar Pubra. Aduh nggak relate ini. Facebook tuh isinya artefak dunia. Facebook itu isinya artefak kehidupan orang. Wah, bagus banget. Ini malah drone-nya bisa terbang ini yang kecil itu. Iya. Oh loh. Nah, tembus. Setengah perjalanan. Apa, Sep? Hampir setengah perjalanan. Apa ya? Ini sudah jalan 1 jam lebih. 1 jam. Aduh, mana nih? Oh, kamu tunggu sana tadi. Oke. Boleh duduk nggak sih? Boleh. Duduk dong. Sekali. Ya, mumpung jalur sepi. Aduh. Oke. Pertigaan. Udah dulu bentar, walaupun udah deket pos 2. Rasido Ranggo Perer. Tadi enak banget tuh melenggang. Buset. Enak ya jalurnya, seru. Master, enak ya jalurnya, seru. Kalau bapak gitu. Seru alon. Porter dong, porter ngarep buri. Master, porter ngarep buri. Tandem depan. Harusnya amin sih biar nggak ketahuan Iya. blendingnya. Iya, Min. Blendingnya hilang. Oh, langsung di kempes kalau dibahas. Ini tutupin ini tuh. Oh gitu ya caranya ya. Nah, aku mah natural apa adanya. Katuril. Tadi aku habis baca ada yang komen. Mbak Uki sekarang kayak ibu-ibu rotok lemu. Ah, aku udah baca itu. Ih kamu mantap. Ih barusan loh, baru tadi loh. Barusan. Yang kemarin ada lagi, Mbak. Tadi apa kemarin ya itu? Aku Yang baru baca lama. tadi. Yang di Murio. Heeh. Dibilang lemu. Ibu-ibu. Ya udah sabar aja sih, Bu. Sabar ya, Bu. Tak gitu. Aduh. Oke, lanjut jalan. Nggak tahu nih pos 2-nya nggak ketemu. Aduh, rencananya mau makan di pos 2. Wah, kacau. Ternyata kita tadi jalan dikit, ini udah pos 2. Bisa makan di situ ya. Iya. Oke, laran lah. Makan siang dong. Habis ini tanjakan. Kayaknya ini rekor sih istirahat paling cepat sih.
Nih, le santai ki kepunjulan. Ya lah, laran menang. Makan siang dong. Barang ngalih bos. Fik. Yuk makan yuk. Ya, sampai pos 2. Padahal kita tadi nggak tahu istirahatnya cukup lama loh. Cuma 50 meter. Ternyata cuma maksa nyukan, ini udah sampai. Dan kita mau makan siang. Karena setelah pos 2 itu jalurnya akan nanjak. Nanjak. Iya, ini kan udah kayak selesai. Makanya motor kan cuma nyampe sini. Ini udah tinggal jalan setapak. Gitu. Santai-santai lah. Araman, araman. Pos 2 Araman. Araman. Nggak tahu. Menu made by Amin dan Master. Kacang panjang sama telur dadar. Kacang panjang sama telur dadar. Menu selek-selek. Menunya standar bungkus sego. Nih. Enak tuh. Nih buatan sendiri nih. Biar hemat. Kurang satu bang. Nikmatnya. Ini buatannya Master yang ini, Cing. Di daerah Sarangan itu apa namanya? Maksudnya tuh warung-warung kayak sejenis Indomie gitu sih. Atau kayak warung-warung nongkrong. Emang kita masak sendiri benar hemat. Dan ini tutorial masaknya sesuai resepku. Ya, hujan. Akibat terlalu santai. Memulai perjalanan lagi setelah makan siang. Chills ini. Chills. Santai ini. Tiap 50 meter kita rehat sejedak. Siapa tahu kita 50 meter lagi udah ketemu pos lagi ya. Ini separuh perjalanan nih. Udah separuh. Tapi habis ini nanjak banget. Maksudnya lebih kayak ke gunung banget lah. Master kok nggak pakai celana running? Celana melentis. Belum minta. BPJS belum cair. Proposalnya belum turun. Masih dalam proposal belum turun. Nggak pede. Sepatunya nggak pengen yang Vibram tau, kayak punya aku gini Vibram. Pasaran. Oh, emang kayak gini kalau di jalur-jalur becek nancep. Nancep lah. Kalau kakinya napak bisa. Kalau nggak Yang napak penting ya kaki nancep. duluan. Ini mau jalan ke pos 8 ya. Bus. Tadi aja udah pas 12. Iya, pas ini sekarang jam 13.29 alias jam setengah 2. Oh, pas ini sekarang 13.30. Sekarang jam setengah 2. Kita udah istirahat lagi cukup lama, makan siang. Terus apalagi? Chills ya. Gimana teman-teman, sejauh ini sudah sampai pos 2, rasanya naik gunungnya? Mantap, keluargen aku. Enak. Enak ya naik gunung ya? Enak banget ini. Naik gunung. Beda banget sih sama yang kemarin-kemarin udah. Ini rasanya bener-bener ya naik gunung santai. Gitu ya? Dingin. Sejuknya itu sih. Sejuk itu dingin. Badan nggak bau keringat. Orang badek. Tetap badek sih Mas itu. Wah, Nek Amin kayaknya tetap sih. Ora. Bau gerobak men. Sekarang kamu jadi bakul apa, Min? gerobak soto. Kemarin kan bakul semongko. Ora. Bakul pempek. Ora, Mbak. Ora, Mbak. Pempek. Oke. Yuk kita lanjut perjalanan. Ini pos 2. Itu akan lebih nanjak ya, ini lebih mepet konturnya. Dan satu lagi apa namanya, akan melewati perbatasan karena sekarang kita posisinya di Jawa Timur, start Magetan. Nah ini kita akan menuju ke perbatasan Jawa Tengah. Nah, pindah provinsi. Pindah provinsi ini dulu. Pindah provinsi dulu. Nah, mulai menanjak. Ini kayak Swanting awal-awal dulu tuh. Iya. Pas baru dibuka jalurnya. Dulu masih kayak gini nih Swanting. Sekarang mah udah hancur jalurnya.
By the way, selain kaos merchandise, kita juga ada kaos The Slacker Hiker bahan quick dry yang cepat kering, menyerap keringat, ringan, dan nyaman untuk olahraga maupun naik gunung. Kalian bisa langsung aja check out di Shopee maupun Tokopedia The Slacker Hiker. Terima kasih. Penyihir, kucing penyihir. Ini baru Batas. gunung. Tapi kalau di sini batas provinsinya dekat. Ini paling sungai kering ini nih, kecil, sungai kecil ini. Batas provinsinya mungkin. Tapi ini vibes-nya beneran kayak di gunung. Kayak udah lama banget nggak naik gunung kayak gini. Udah lama banget. Jalurnya masih sangat asri, jadi aku kayak baru menyadari di pos 2 Araman itu udah kayak batas vegetasi atau batas zona pemanfaatan mungkin ya, karena begitu lewat pos 2 udah nggak ada rumput gajah. Kalau tadi kan banyak banget tuh rumput gajah yang berladang, tapi ini sekarang udah full hutan dan vibesnya tuh kayak Gunung Slamet zaman dulu tuh Gunung Slamet kayak gini nih, sebelum jalurnya lebar kayak gini. Bener-bener langsung ngeng. Kenceng banget. Apa Min? Hai mulu. Hap. Licin. Langsung ngeng. Coba. Wis. Semangan. Wih, perut kenceng mana? Kenceng banget. Kacau. Buset, nge-gym ini. Mana ada? Iya. Ngadi-ngadi. Buset. Jangan sampai aku pamer ototku. Nanti pada minder. Aduh. Ini ternyata areanya mulai memasuki kayak hutan lumut gitu. Jadi pohon-pohonnya sangat berlumut, dikelilingi oleh lumut. Wah, asri banget sih. Gimana Min? Up. Keringetan. Cuman dingin. Dingin dong. Kayak panas dalam nih. Butuh es batu. Butuh es batu. Hat. Apa tuh? Nih. Batu hat. Batu. Rambak mau nggak rambak? Bakul rambak nih. Bakul rambak nih. Tuh. Kalau gitu bawa 2 beneran rambaknya. Kurang rambaknya. Tadi ada 2 padahal. Manusia puas cuma. Jelek sekali Mas mukanya. Makasih Mas pujiannya. Iki Gunung Slamet zaman biyen. Mana sautannya? Kok ada tulisan pos 2? Tadi aku sama Wafi udah ngobrolin itu. Gimana Fik? Pos lama. Wih, abang udah sering kesini? Ya. Pos 2 lagi. Mungkin kalau secara logika bisa, memang ini pos 2 lama. Kenapa? Karena kalau misalnya yang tadi barak, apa namanya? Shelter. Bedeng. Nah, bedengnya tadi tuh nggak dijadikan pos, mungkin orang-orang beberapa akan langsung lanjut tanpa mengetahui bahwa jalur setelah pos 2 Araman itu nanjak banget. Jadi memang mungkin secara logika memang lebih baik di bawah pos 2-nya dibandingkan di sini. Iya. Daripada kaget nggak sempat makan siang, giliran makan siang kenyang banget, perut kenceng. Paling pakai ban anjak. Buset. Terus pakai ketan pinggang keril. Wah. Ngap itu. Ngap. Ngap.
Min, perut Min. Malu. Ini Amin mentang-mentang kemarin turun 1 kilo. Sekarang makannya langsung dibanyak-banyakin. Pak Pia. Turun 1 kilo ya? Iya, ada turun 1 kilo doang. Amazing sih. 1 kilo 10 meter ya kayaknya. Turun dari puncak. Tak kira arep jaluk, tapi kayaknya sih arep jaluk ya sebenarnya. Ngapain bahas-bahas es batuku yang tak seberapa itu turun dari Penanggungan. Wah, itu kemarin egois banget tuh Penanggungan tuh. Ya, kita habis istirahat di pos 2 yang lama. Sekarang saatnya melanjutkan. Mungkin sekitar 1 kilometeran lah. Kita akan sampai di puncak Jobolarangan. Asik. Kencer. Wih, masih ada bakso, pempek, rawon, Rambak. rambak. Aduh, rambak lagi. Sok, maju. Kamu kan sapu bersih. Sapu bersih. Buset, tumbler. Bersih. Tambah 1 liter. Tumbler. Terus pinggan ini. Si Bang. Naik apa turun Bang? Naik Bang. Naik. Bareng aja yuk. Yuk. Kita sekarang di ketinggian sekitar 2100 mdpl. Berarti masih kurang sekitar elevasinya 200 meter secara vertikal untuk mencapai puncak Jobolarangan. Jalure nek iki wis koyo ning gunung tenan. Tanjakane, suasana lembape, kabute. Kemarin boro-boro ada kabut. Aduh. Ora iku ketok gede banget. Gue dia naik kene lemu, padahal yang lemu. Agak landai. Mungkin ini salah satu tanda kalau kita sudah mendekati pos 3 Bandulan. Lokasi camp Bandulan namanya. Hutannya. Harus cobain. Highly recommended. Harus coba kesini. Ini apa ini? Tanda. Ini apa ini? Ini ada tulisan kuning apa tuh? Yang di pohon. Ini apa ini? Ini apa Min? Camp apa nih? Camp Bandulan. Bandulan. Oh, di sini. Nah, ini ada tulisannya rubuh. Oh, ini Camp Bandulan. Mana tahu Afik. Lah, ternyata baru juga ngomong di situ. Ya. Jadi inilah pos 3 Camp Bandulan. Ini lokasi camp. Tapi nggak kayak lokasi camp. Cuman memang landai aja di sini tuh. Dan ya, nama Bandulan itu kalau aku cek di peta karena berdasarkan nama gunung yang di sini itu namanya Gunung Bandulan. Jadi itu Jobolarangan itu kan pegunungan yang lebih tua daripada Gunung Lawu. Nah, ini salah satu gunung yang ada di Jobolarangan. Itu ada Gunung Bandulan di peta. Nah, inilah pos 3 Camp Bandulan di ketinggian kurang lebih sekitar 2124. Nanti kita cross check lagi. And ya, ini nanti nanjak lagi, tapi kalau nggak salah nggak separah yang ono. Iya. Mungkin sekitar setengah jam lah. Setengah jam sampai sejam. Ya, karena tadi kita udah istirahat terlalu banyak, jadi ini kita bablas. Setuju nggak? Setuju. Nih, aku minta nanti ada bunyinya ya. Bunyi apa? Das. Kalau nyamuk kayaknya udah nggak ada di ketinggian kayak gini. Iu. Itu kotor. Nyep. Langsung dingin. Nyep. Aduh, nggak bakat ekspedisi nih aku kayaknya. Kotor. Kayak habis ditebas ya jalurnya.
menuju puncak Jebo Larangan. Summit bawa carrier. Hutannya keren. Aduh, keren banget. Wah, dari tadi keren-keren mulu. Kayak bukan lagi di Jawa. Kan kalau gunung-gunung di luar Jawa yang eksotis-eksotis kayak Sulawesi, Sumatera itu kan kayak gini kan bentuknya. Sotoy. Ini Ki yang mirip apa tuh? Perantunan, tapi kita mau ke puncak itu loh apa? Anu Gedong Songo ya? Jalur Gedong. Rider tapi kan lurusnya lewat mirip butang-butang kayak gitu. Nah, jalur Gedong Songo kan yang udah ketutup itu. Iya sih, Jalur Gedong yang Songo kayak gini banget sih. Hutan Jebo Larangan ini sangat natural dan asri ya. Bener-bener beda banget kalau kita bandingin dengan gunung seberangnya yaitu Gunung Lawu. Dan kayak yang udah aku jelasin, Gunung Jebo Larangan ini usianya lebih tua daripada Gunung Lawu. Dan cikal bakal terbentuknya Gunung Lawu itu asal muasalnya dari Gunung Jebo Larangan terlebih dahulu. Dan secara geologi, sebenarnya Jebo Larangan ini disebut dengan Gunung Api Lawu Tua. Dan Gunung Lawu yang kita kenal sekarang sebutannya adalah Gunung Api Lawu Muda. Udah lama nggak ngerasain matahari kekuning-kuningan ala gunung dan dingin kayak gini. Matahari kekuning-kuningan dan sejuk. Untuk cerita lengkapnya nanti aku jelasin di puncak. Pokoknya tonton terus sampai selesai karena kita perjalanannya lintas ya, naik Jebo Larangan turun Mongkrang. Pohon duri Mas. Awas pohon duri. Awas pohon duri. Au. Aduh. Dikit lagi. Ternyata setengah jam lebih. Oi. This one. Aduh. Tanjakannya gunung banget ini. Bah. Tanjakannya nanjak. Ini kalau kenal pot berkuat nggak lewat sini? Kuat. Cobain. Kuat ya? Beri dulu, Mang. Pokoknya intinya nanjak. Licin. Tapi nggak parah sih, sebenarnya nggak parah. Kitanya aja yang tadi udah terlena. Semua orang bisa terpeleset. Ya. Nggak pandang bulu sepatunya apa. Waduh. Gimana sih? Kalian kok tendanya belum jadi? Kita langsung lintas. Udah. Apa itu? Oh, tak kira ulet. Yes. Pas jam 16.01 kita sampai di. Kok jauh banget mau selebrasi. Sampai di. Puncak Jebo Larangan. Kok sepi? Sini kok semuanya. Yes, akhirnya kita akan sekali lagi merasakan ngecamp di puncak ya. Nah, tapi kalau kemarin kita di penanggungan puncak Bekel itu bukan yang tertinggi, kalau ini di deretan pegunungan Jebo Larangan inilah puncak yang tertinggi. Puncak yang tertinggi. Yoi. Udaranya sejuk ya? Sejuk sekali. Selamatan dulu nggak? Nih siapa nih kira-kira yang pertama harus kita kasih selamat ini? Aku yang paling jauh Jakarta. Selamat. Selamat juga atas Mbak Uki mencapai puncak Jebo Larangan. Wih, makasih. Lama banget pengen kesini dari dulu. Selamat, Master. Selamat bocil kematian. Selamat. Nih kok dia baru pertama kali nih bawa carrier sampai puncak nih. Yang full pack. Kasih pisang dong. Kasih lah nih. Siap. Nih. Wah, bisa dipasang di motor. Bisa. Pasang motor nih. Sambil foto kayak gini sambil salaman itu. Nah, gitu.
situasi terkini. Kita bikin camp di area puncak. Memang di sini sering jadi area camp juga kalau weekend. Tapi cuma ya tempatnya terbatas. Terbatas, yang camp Bandulan juga terbatas. Wih, ada ondel-ondel ini. Wih. Gimana Min? Pundak aman Min? Enteng. Aman aja. Entengan ini. Daripada karirmu. Kami ini loh minta. Oh, ada ini pancalannya. Tak kali sak saya. Tahu nggak? Dong simpul menyimpul. Nah, nanti malam belajar. Nah, Diksar. Sama Mapang lah. Mapang lah. Yeay. Nah, yang lain ngurusin tenda, aku sama Wafik masak bakso. Ini kita menunya adalah bakso. Mie telur. Mie telur kok. Daun bawang. Enggak kok, ada gelasnya di Oh, situ. ini kita lupa bawa ciduk. Sama nasi. Wih, Bakso sama nasi. wih. Hidup. Ori dulu. Sekarang pakai sambal. Sekarang pakai nasi. Kalem. Pasmanon bang. Kurang enggak terus. Bakpia. Iya. Enak Oh, itu. baksonya. Lembut. Perfect. Enggak warung sih. Selamat makan. Madang. Sudah kelaparan nih. Makan. Madang pang. Ini tadi pagi sarapan, sekarang madang pang. Menu makan siang bakso, malamnya kita makan rawon. Pokoknya kegiatan di tenda tuh ya segur. Masak yo mangan. Rawon bakwar. Ini udah habis mas. Ini Coba ini. Ini dagingnya. Ambil lagi lah. Ambil lagi. Dipraktekin. Rawon gelas. Rawon gelas. Rawon perindapan. Rawon bakwar itu. Sembarang. Perindapan manggo tangan gini. Itu dagingnya tuh. Aku yang olah tuh biar bisa awet di bawah. Buset, tebel. Awet itu. Pada cabenya nih. Nasinya Mas Sofi. Nasi. Nasinya. Tambahin. Baik. Yohoi. Sambelnya Min, jangan lupa. Yo, sambelnya. Mana sambelnya? Sambel. Rawon geprek. Rawon korek. Telur nasinya aja. Telur asin. Orang. Nah, iya. Hei, kulit ya. Rambaknya dong. Bakunya pengen lihat nih. Bagus rambak. Rambak rambutmu. Sing duwe warung Madang Pang. Bang. Warung bakwar ini. Nasinya lagi kalau ini merah. Kalem. Kalem. Ndok asin Wih, mandatory. Wih, Wajib itu. mandatory. Rawon Wih. gelas. Ini tisunya kotor enggak? Enggak. Wes. Apaan? Wes. Tradisional. Wih. Ngepiok. Kulaan daging. Ini nih. Godongnya. Oh iya, daun jeruk kan otentik, ini yang nunjukin otentik tuh, ada daun jeruknya loh, kita bawa loh. Dimakan. Wih, Ini jangan lupa nih. Kerupuk kulit. bener. Kita cicip ori dulu. Mari. Buka warung deh. Ini lebih enak dari yang kemarin ya. Iya. Enakan ini daripada pakai sei. Ini daging slice. Slice tapi Tak olah biar bisa dibawa dalam keadaan mateng. iya. Tapi kualitas citra rasa dagingnya kalau direbus tetap keluar. Pakai bumbu apa, Mbak? Rahasia warung bakwar. Boleh. Enggak dikasih tahu. Tapi otentik banget sih. Sambelnya dong. Oh iya. Sabar.
Ini ngubah rasa enggak nih? Bawang banget ntar? Enggak, sedikit aja dulu. Dikit. Kan ngetes takutnya terlalu bawang. Otentik sih. Porsi berapa ini, Bu? Bu, seperti Ibu. Ntar dulu deh. Apa? Ntar apa, Bu? Katanya jualan. Lebih aman sih, Mbok. Mbok sih. Mbok aman. Loh, Mbok itu kalau di Bali itu Mbak. Oh, Mbak. Kalau kamu bilang Bu, Mbok ngene. jadi gini Pak. Saya kasih tahu Pak. Ini pertanyaannya, kamu nanya harga nih Pak. Iya. Ini tuh yang bikin mahal itu bukan rawonnya, Apanya? ibunya. Itu Pak. Paham sampai sini? Paham. Selesai. Tapi mantep ya? Mantap sekali. Otentik sih, otentik. Tambah sambal pedes. Wah, nambah lagi nih. Rambakku carry. Rambak. Oh, Mbak. suara gareng pang dong. Nglawi iki. Apa? Iki nek ra di stop ora mandek iki, Mbak. Ora, Mbak. Ya wes stop. Stop. Makan. Lunga ngono di stop kuwi. Tapi tenang, ini enak banget. Sing tenda apa nang kafe toh? Lampu kelap-keliping. Wis. Wis. Anjir mobil nggak jadi. Menu sarapang pagi. Bes. Ini namanya pohon godok. Kus. Pohon kukus. Makanan sehat toh. Ini makanan sehat ini. Alternatif karbo. Pakai nasi nggak, Master? Pakai nasi. Malah pakai cuko segala tuh. Pakai cuko. Sambel ya enak kayak sambel. Wah, keju kayak isinya ya. Iya, ini singkong keju. Di sini mantep. Masak apa, Mas Min? Hari ini pagi Beda. jam sekian kita masak sayur sop. Jam sekian. Ini tanggal berapa, Mas? Sekarang tanggal 26. Oh, 26. Pagi ini, menu pagi ini. Tapi kalau dari dekat mesti mukaku kayak ngepluk banget. Ngepluk. Rasanya kan. Cempluk. Ngepluk tuh ini loh. Mau aku cuci muka. Pagi ini menunya sop. Menu standar open trip lah ya. Sop buat sarapan. Sama empal. Itu juga kalau itu empal standar kita. Standar Tesa. Ya, itu wajib makan daging. Tapi masak sendiri biar hemat. Empal ibu ya. Nanti, Buki. Patri, Patri, sit, Patri, sit, and roll. Belum lagi pempek, semalam nggak jadi kita olah. Jadi nanti pempeknya buat cemilan sebelum turun. Tapi kalau pakai nasi nggak apa ya, Mbak-mbaknya? Gak ada ceritanya orang makan pempek pakai nasi. Sekte sesat. Nanti ada, lihat aja. Mesti orangnya rodok-rodok kan lu ya, wongnya mesti agak-agak. Kemarin sayur asem pakai lontong juga sekte baru. Wah itu kok favoritnya Amin sih itu. Goreng apa itu? Pempek pakai Pempek kapal selam. Buat nih. Tuh, madangpung tuh. Sarampung. Sarapang. Kalau Mas Amin madang pang. Madang pang. Kurang empuk ya? Enggak, Mbak. Untune Mana Masa kuai? belum 30 untune wis oglah kan. Wah. Wah. Makanya aku menghindari daging. Wah. Daging
Martin. Hati tuh Pek, kalau ada rontok satu Pek. Kayak Mahamin. Nah. Itu fashion ya? 2025. Mana? Tuh kasih tahu. Yang kiri dong. Itu manis itu. Manis. Penglarisnya hidup. Itu multifungsi. Wah, itu. Kasih tahu lah ke penonton. Fungsinya apa aja? Mana Fungsinya apa aja? Apa? Potong kayu. Orang mah langsung di pipi. Bukan gigi. Langsung gigi. Pempek pakai telur asin ya, pakai mie telur. Oh iya, ada mie telur. Kasih bapia nggak? Enggak. Disertai bapia. Pokoknya bapia durian tuh jangan sampai habis tuh. Selesai masak buat sarapan, ternyata dikasih hujan. Wah, turunnya masih nanti-nanti. Hari ini lagi jadi anak besar. Keren. Udah dikasih hujan lagi. Tinggal babat alasnya aja nih. Tinggal, itu kan udah jadi anak besar. Ya. Ini kan tinggal babat alasnya doang nih. Buset, keren nggak? Ambil hujan-hujanan. Widih. Hujan-hujanan nggak? Wah, jangan dong kalau bisa. Reda nih. Ada berda. Wih, pempekmu apa aja itu Min? Isinya Min? Mie telur, pempek telur, Wih. telur dadar. Wah. Ini kriuk kata Masep. Kremes deh. Toppingnya. Toppingnya. Beuh. Santap guys. Ini toppingnya kurang ini. Rumput laut. Beuh. Nih, apalagi nih ramen ini. Ramean, bukan Ramen pempek. ramean, bukan ramean. Berkah turun 3 kilo. 1 kilo doang kali. 1 kilo doang. Terus Turunnya makannya 1 banyak. kilo. Naiknya 3 kilo. Min, di hidungmu Min ada air, ada cukonya. Widih, tambah apa lagi itu Min? Nasinya Min, kurang nasinya. Nyangkut. Ya. Masih itu. Terus kita campurin ke sini. Nah ini satunya sekalian lah, orang nggak ada yang makan Oh lagi nggak ada Pak. nih, yo. Kita cicipin dulu. Ini bakpia belum nih? Min, kok di hidungmu mau dihilangin Min? Kelihatan, di sini loh. Nah, dah. Walwal. Lagi. Wah ini lagi. Kencangin terus. Penonton. Kita nonton aja dah kenyang Min. Seru. Aduh. Waduh. Wah, tontonan seru nih Min. Elusannya mana ngelusnya? Ngelus. Mentang-mentang udah turun 1 kilo. Makan gonggongan. Lambungnya bingung tuh. Gambar mata ya. Ini kumisnya ya. Ini kumisnya ya. Ini kumisnya ya. Kumis Bang. Kumis ya. Mulutnya smell ya. Smell. Wewe apa itu? Good evening. Good evening guys. Jangan lupa. Madang Pang. Madang Pang. Ramadang ya, orang ngepang. Angki Ramadang. Wih, udah nggak main anak senja. Sekarang anak evening. Ngepang. Lihat nih style Big Shark ala The Slacker Hiker. Keren banget. Kaosnya nih, lihat nih. Kalau dipakai di gunung berasa anak Big Shark. Jangan lupa bisa langsung check out aja di
Jangan lupa bisa langsung check out aja di Tokopedia maupun Shopee The Slacker Hiker. Tuh, ala anak lawas banget nih. Buset, cocok. Anaknya diksar banget. Nah, sekarang jam 12:35. Ini masih proses packing, dan karena kemarin itu lumayan capek, jadi kita akan mulai menjelaskan tentang Puncak Jobo Larangan. Nah, di Puncak Jobo Larangan ini sebenarnya ada bekas bangunan. Ini salah satunya, sangat terlihat sekali ya, ini batu-batu yang tersusun, terus kebetulan ternyata ditumbuhin vegetasi pohon cantigi ini kalau nggak salah ya, kayak cantigi sih, tapi ya kalau salah ya udah. Nah, ini mungkin kayak semacam candi kali ya, dan mungkin kalau dilihat kayaknya ini punden yang paling atasnya. Jadi memang ini kan kayak pucukan kecilnya ya, sedangkan biasanya kalau candi itu nggak cuma satu kotak gini aja, tapi biasanya bertingkat-tingkat gitu. Dan di area Lawu dan sekitarnya itu kan memang terkenal dengan peninggalan candi-candi gitu kan, kayak contohnya di jalur Ceto yang paling terkenal lah istilahnya itu kan ada Candi Ceto. Terus di sisi lainnya juga masih ada Candi Sukuh kayak gitu. Nah, ini juga ada salah satu candi di Gunung Jobo Larangan, yang dimana merupakan gunung yang lebih tua daripada Gunung Lawu dan memiliki nama lain yaitu Pegunungan Lawu Selatan. Nah, untuk panjang peninggalan paling atas ini, teras paling atas dari candi ini, meskipun masih asumsi ya, itu panjangnya sekitar 10 meter kayak gini, dan itu menghadap melintang ini dari barat ke timur, ya kan? Kan sana barat ke timur, sedangkan posisi Lawu itu ada di sebelah sana gitu. Dan biasanya kan memang kalau ada candi sekitar suatu gunung yang besar, biasanya itu bangunannya itu akan menghadap ke arah puncak gunung yang tertinggi di area tersebut biasanya, tapi nggak tahu ya kalau yang ini mungkin agak beda. Nah, kemudian di dekatnya itu juga ternyata ada lubang. Nah, ini lubangnya itu sering dikenal sebagai lubang pertapaan. Dulu itu di sini katanya ada reco celeng, kayak patung babi, patung celeng gitu kalau nggak salah, yang sekarang nggak diketahui keberadaannya. Nah, ini lubang pertarpaannya cukup dalam ya. Ini juga baru dibuat sih, bukan buatan zaman dulu, tapi memang ada orang bertapa di Puncak Jobo Larangan. Nah, ini kalau dilihat masih ada batu-batu yang tersusun rapi ya. Sebenarnya juga masih asumsi sih, apakah ini adalah candi berundak, punden berundak, atau makam yang besar. Karena nggak dulu sekali sih, pokoknya aku pas naik Gunung Lawu, aku dulu itu pernah kayak blusuk-blusuk dikit dan aku nemu makam. Makamnya itu panjangnya mungkin dari sini sampai sini, tapi tipenya sama, posisinya berada di atas bukit gitu. Makamnya gini, tapi memang nggak aku publish waktu itu. Mungkin bisa aja ini makam atau ya candi gitu, nggak tahu juga, karena untuk menggali lebih dalam tuh harus dibongkar, ekskavasi. Nah, jadi di puncaknya juga masih ada susunan batu lagi, tapi kalau mau kita cek ya batunya lumayan berat. Nih daerah sini nih ada batu lumpangnya juga, air. Ini bisa diminum ini. Nah, di sini juga ada kayak batu lumpang ya, ini batunya tekung gitu. Jangan buat bersih-bersih kan. Ini batu-batunya nggak tahu, kayak ada ukirannya, tapi nggak tahu ini vandalisme atau asli yang dari zaman dulu gitu, juga nggak tahu. Sekarang kita mau cerita-cerita tentang kenapa disebut Puncak Jobo Larangan. Nah, dari tadi kan aku cerita nih kalau Gunung Jobo Larangan itu lebih tua daripada Gunung Lawu. Jadi Gunung Jobo Larangan ini terbentuk pada saat Pleistosen akhir. Jadi di antara 126.000 tahun yang lalu sampai 11.700 tahun yang lalu terbentuklah Gunung Jobo Larangan, yang sebenarnya adalah pegunungan api yang sifatnya itu tumpang tindih gitu. Dan untuk Gunung Lawu sendiri itu kenapa lebih muda, karena dia itu terbentuk pada zaman Holosen. Jadi antara 11.700 tahun yang lalu sampai masa sekarang itu Holosen. Nah, apalagi ya?
Dan untuk apa ya, kalau nggak salah kayak aliran letusannya itu mengalir ke arah barat daya. Barat daya itu berarti sana. Ini sayangnya tertutup sih gunungnya, lagi berkabut. Kalau untuk Mongkrang tadi ke arah sana. Sebenarnya kalau ini terbuka itu ada bukit di sini Mongkrang, kemudian di depannya adalah Lawu. Sekarang kita ganti cerita lagi. Buka kepean. Nah, Jobo Larangan itu sebenarnya ada artinya tersendiri ya kalau di bahasa Jawa. Jobo itu artinya luar, larangan tuh ya samalah, larangan. Kenapa dulu di sini sebut Gunung Jobo Larangan? Karena memang kalau dicerita dulu, cerita zaman-zaman nenek moyang dulu, memang dilarang untuk kesini. Nah, kenapa alasannya? Soalnya kalau di kisah-kisah kuno itu katanya konon di sebelah sini ke arah barat itu ada naga topo di suatu gunung yang sebutannya adalah Argo Cupu. Kenapa disebut Argo Cupu? Argo sendiri memiliki arti gunung, dan Cupu itu berasal dari Cupu Mane Astagina. Itu adalah cerita-cerita kayak apa ya, wayang zaman dulu, cerita-cerita dewa, kayak sebuah wadah, sebuah mangkok yang katanya bisa tahu seisi dunia gitu, atau mangkok yang menyimpan banyak peralatan sakti. Ada berbagai versi tentang Cupu Mane Astagina, itu bisa kalian cek aja di Google, itu ada kisah-kisah dewa zaman dulu. Nah, itu katanya itu disimpan di sebelah sana, tapi kemudian Cupu Mane Astagina itu pindah ke tempat lain. Dan Nogotopo pun juga akhirnya pun pindah. Konon ceritanya begitu. Makanya sekarang udah boleh ke sini. Tapi ya itu namanya juga kisah-kisah apa ya? Mitologi. Mitos. Nah, mitos gitu. Jadi memang Cupu Mane Astagina itu kalau berdasarkan cerita tuh digambarkan sebuah mangkok yang itu tuh dia bisa diputer tapi nggak bisa dibuka gitu. Dan itu memang sampai ada di cerita-cerita Ramayana itu juga ada cerita tentang Cupu Mane Astagina. Pokoknya itu kayak sebuah cerita mitos lah zaman dulu, dan nggak ada yang nemu juga. Sebenarnya aku juga penasaran sih. Mana tahu jadi orang sakti yang, tapi udah nggak ada di situ, dan gunungnya pun juga kayak udah longsor. Jadi itu kisah Gunung Jobo Larangan, dan hanya eksklusif di channel The Striker Hiker. Nggak boleh re-upload di luar channel The Striker Hiker. Nggak boleh re-upload di TikTok, nggak boleh re-upload di Reels kecuali The Striker Hiker. Awas, awas. Saya tuntut nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang jam 1:30 atau jam 13.30 ya. Tadi karena hujan makanya agak tertunda packingnya. Mungkin kalau nggak hujan jam 12 kita udah turun. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lintas turun via Mongkrang ya. Kalau menurut cerita atau riset-risetnya itu yang dari Jobo Larangan menuju puncak Mongkrang itu jalurnya tertutup gitu. Jadi mungkin kita akan sedikit harus membuka-buka jalur. Tapi nanti dari Mongkrang ke bawah udah bersih. Tapi ada jalur-jalur yang rusak, yang perosotan ya. Iya, perosotan. Gitu. Berapa kali perosotan? Kamu nggak sabar lihat siapa yang merosot di situ. Berapa Mas kali? Amin. Berapa kali? Berapa kali? Maksudnya Tapi lumayan sih. Ini Mas. jaraknya? Lumayan. Enggak panjang. 100 meter. Tapi lumayan FYP lah, orang kegulung-gulung di situ. Pokoknya kita berharap aja Amin ke gulung-gulung nggak? Harap aja jangan dong. Ini aset penting ini. Buset. Udah makannya udah, bensinnya udah banyak. Remnya udah pakem ya, remnya ya. Lu jangan doain yang jelek-jelek. Udah boci. Iya, boci. Aminin aja udah. Udah boci, madang pang. Good evening. Good evening. Jangan guys. lupa. Jangan lupa madang pang. Kita diberi kelancaran ya semuanya. Mungkin kalau hujan, kalau cuaca kayak gini ya nggak apa-apa lah, tapi semoga kita diberi cuaca yang baik. Kalau mau hujan nunggu kita nyampe parkiran dulu ya. Buset, tapi nanti dia yang sama Pak produser boncengan naik motor ambil mobil kehujanan dong nanti. Oke, yuk kita berdoa dulu deh ya. Berdoa menurut kekuatan kaki masing-masing. Berdoa dimulai.
doa selesai. Yuk kita zel-zel. Nyanyi bersama. Zel. 1, 2, 3. The Slacker Hiker. Apa kabar? Ini nih, Diksar. Memang Gunung Jabo Larangan ini sebenarnya kalau di kalangan Jawa Tengah dan Jogja itu kalau di Circle Mapala itu memang terkenal sebagai gunung yang untuk diksar karena memang vegetasinya rapat, terus banyak bahan makanan ya Min ya. Kata Amin vegetasinya tuh pokoknya cocok buat diksar dan memang ya sini sering dipakai buat diksar. Tapi aku nggak tahu ya diksarnya lewat jalur yang mana. Cuman kalau untuk gunungnya Gunung Jabo Larangan kayak istilahnya area bermainnya Mapala gitu. Kita mah mapang lah, manusia panglawak. Datang nih. Di sini tuh banyak buah-buahan yang bisa dimakan. Wih. Namanya apa ini Mas? Namanya arbei hutan. Oh itu yang di sana tebel itu. Rasanya Itu banyak ini. sedikit asam dan segar. Medannya cocok buat diksar banget Iya. ya Min ya. Terus kamu rencananya akan mengajukan diksar ke sini nggak? Aduh, berat dong Mas ya. Hutan hujan basah. Udah. Brosor. Ini ternyata jalurnya nggak sesuai ekspektasiku ya. Kalau di video orang-orang tuh masih rapet banget jalurnya. Kalau sekarang ternyata lebih terbuka tuh. Kayak udah habis diratain bersih gitu. Mereset. Dang. Mau dikasih suara apa itu? Ini rumput gajah kan ya? Ilalang. Oh, masuknya ilalang. Kayak seneng muharan. Oh, gitu. Wah, ini kalau kena kulit di sini biasa aja, ntar di bawah perih pas mandi. Untung aku pakai baju diksar ala The Slacker Hiker. Aman. Style. Kegantengan menambah 500%. Nah, selain kaos merchandise, kita juga ada kaos The Slacker Hiker bahan quick dry yang cepat kering, menyerap keringat, ringan, dan nyaman untuk olahraga maupun naik gunung. Kalian bisa langsung aja check out di Shopee maupun Tokopedia The Slacker Hiker. Terima kasih. Ternyata Ada sabana di sana. iya, ada bukit. Oh, kalau sabana mungkin mongkrang. Berarti kita turun naik lagi dong. Kayaknya itu naiknya nggak naik banget deh. Turun naik lagi nih. Ini gimana ini? Berangpang. Klesetan. Widih. Itu lihat tuh. Ini nih. Tergelincir. Harus hati-hati. Di situ tuh. Widih. Oh, ini udah Lembah. lembahan. Lembah Sedel. Lembahan Sedel antara Jabo Larangan dan Mongkrang. Keren. Ini buat camp enak banget ini. Aman ini. Yo, buka lagi yuk. Wih, hidden gem ini. Buka lagi. Pak, di tengah itu ada sungainya. Wah, masih ramai banget buat ngecamp sini ya. Iya toh? Enak banget sih, kan di sini nih. Favorit nih. Mantep ini. Kapan ya? Lucu ini. Kayak di ini ya. Mau arah ke taman hidup ya? Wih, taman hidup apa teman hidup? Taman hidup sih. Wih. Kalau aku.
kayak perutnya dulu lah, weteng. Tahan napas nih. Bertahan apa saja masih segitu. Anak gropkor. Gropkor. Keren nggak? Keren sekali. Besar ini. Jangan lupa ya, untuk kaosnya kalian bisa beli di Tokopedia maupun Shopee The Slacker Hiker. Apa? Itu yang versi gropkor ada nggak? Gropkor? Bikin kaos gropkor. Kayak maling loh. Nah, sekarang setelah saddle, kita perjalanan naik ke puncak Mongkrang. Nanjak sih, tapi nanjaknya masih bersahabat. Maksudnya jalurnya juga nggak rusak, udah padet. Tuh, udah padet. Udah terang. Ya, benar-benar mendekati. Karena memang puncak Mongkrang ini sangat-sangat terbuka ya. Ternyata bukan puncak. Kirain tadi Wafek teriak-teriak sudah puncak. Ternyata masih lembahan lagi. Ternyata dari yang landai terbuka tadi masih agak nanjak lagi dikit, masih melipir lagi. Tapi udah satu area sih. Terbuka lagi. Akhirnya kita sampai di puncak Mongkrang. Ini yang lain mana ya? Woi, sini dong. Kok enak? Sini dong. View-nya bagus loh. View-nya bagus ini, tembok putih. Tinggal diedit. Gak ada begitu-begitu. Oke. Akhirnya lintas dua puncak nih. Lintas dua puncak. Nih. Diksar ala The Slacker Hiker. Ora kobe. Oh, Masep. Jangan lupa, selamat. Selamat. Lintas dua puncak. Saatnya kita melanjutkan turun, menyelesaikan perjalanan lintas Jogolarangan Mongkrang, Lintas kota, lintas provinsi. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah. Boleh. Dari Magetan menuju Tawangmangun. Jauh ini. Karanganyar ya. Karanganyar. Boleh foto. Boleh. Saya subscribe dari kakak loh. Mosok. Dari kapan? Ngobrol dari tadi. Baru cek YouTube. Kira salah orang. Salah orang. Emang beda sama yang di video. Enggak tahu, lupa. Beda sama aslinya. Hah? Beda apa? Apa sama? Apa aslinya lebih gemuk? Hah? Buset. Mana kacamatanya? Boleh. Coba dong. Boleh nggak? Pakai dong. Gor. Asik. Keren. Satu, 2, 3. Satu orang mas. Oke. Sini. Udah kok. Takut dimarahin pacal. Takut dimalahin pacal ya. Makasih ya kak. Dari tahun berapa subscribe? Udah dari lama. Aduh, Pas di Gunung Slamet dah nonton. Oh. Wih. Pamit dulu ya. Ya siap. Makasih ya. Ya sama-sama. Namanya siapa? Andra. Makasih Mas Andra ya. Ya sama-sama. Mas. Lain kali jangan Namanya siapa? sekolah ya. Enggak makasih ya Mas Andra ya. Oh, udah pulang. Keren banget bolos neng puncak. Masuk YouTube ini, masuk YouTube. Hah? Masuk YouTube. Enggak. Mau salam nggak? Masuk Polpri.
Join Telegram Polri. Ayo, paham nggak? Besok panggil guru BEPA. Jangan di googling Polri Telegram. Ya, dadah. Ya ini, iki jalur apa? Iki jalur Ya apa ini iki? Min yang tadi dimaksud. Awas, Jalannya rusak. Tapi jalurnya enak sebenarnya ini buat turun. Iya, nggak licin asal sepatunya benar, karena ini kayak lokasi ini pengujian sepatu yang sesungguhnya. Tadi ternyata masih ada yang kayak heran kita tiba-tiba muncul bawa carrier dari sisi lain. Memang karena Jebol Larangan ini tidak sepopuler Gunung Mongkrang. Iya. Kalem. Udah turunannya kayak gitu, Bang. Iya. Jangan dipelein, Min. Kamu malah dikerjain. Apa itu? Setelah lewatin yang tadi jalur lebar yang rusak banget, sekarang jalurnya dah kayak selayaknya gunung yang sering dilewatin. Tuh, jalurnya udah selayaknya gunung lah pokoknya jalurnya, sewajarnya. Giliran mudah-mudah gini aja kepleset. Baru lagi di video, bagusan banget nih. Jalurnya udah enak, paten, udah padet, nggak rusak juga. Yang rusak cuma atas tadi. Apa? Lirak-lirik, kemelinti. Oh, mentang-mentang. Ada pos 3, Tapak Nogo. Pegang. Kita sampai di pos 3, Tapak Nogo. Nogo di sini piro, Lan? 3 toh? Oh iya. 3. Ini berarti. Oh iya tuh. Nah, 3 sama 1. 1 naik gini. Tapak Nogo. Nah, Itu naganya. Nogosari kayak. Nogosari. Jadi keluarin dong, semburin dong. Semburin. Bau naga sih kalau dia. Bau naga ini. Nah, di sini memang ada sedikit cerita ya, tapi termasuknya adalah cocok logi. Nah, cocok loginya itu kemarin Pak Sugimin itu bilang Nogotopo yang tadi tak ceritain di puncak Jebol Larangan itu, dia tuh ketika turun berpindah tempat atau jalan gitu tuh dia begini-begini kan, jadi kayak meninggalkan lekuan-lekuan pegunungan di sini, di pegunungan Jebol Larangan. Tapi ya mungkin salah satunya itu sebutannya Tapak Nogo, tapi ya nggak tahu juga. Tapaknya nggak ada. Yuk. Logonya ada. Logonya Sari. Nah ini bukan cokor-cokor. Oh ini nih cokornya nih. Ngeri tuh. Nah, jalur tuh kayak gini. Nah, kenapa sih kita tuh pendek aja masih cari yang sulit? Ini nih gunung. Ada orang. Mas Wafu. Siapa iki elek men iki? Aku. Sapa meneh? Jadi memang kita itu kayak bikin strategi baru. Kalau udah memasuki musim hujan, naik gunungnya tuh nggak yang tinggi-tinggi banget, gitu kan ya Min? Iya. yang Biar enak. Jadi kayak ya walaupun kehujanannya kita nggak lama banget lah gitu, kayak jalur yang jaraknya pendek-pendek. Tapi rutenya tetap ya. Tapi rutenya tetap lintas. Tetap sadis. Tetap sadis naiknya. Penanggungan aja sadis kemarin. Naiknya sadis sih tadi. Kemarin. Yang ini sadis, penanggungan sadis. Jadi maksudku gini, meskipun kita tuh naik gunungnya yang nggak tinggi-tinggi, iya, itu kita tetap mencari sisi petualangnya gitu, sisi adventure-nya, sisi adventure-nya. Dan ya, jadi kita itu membagi gunung itu menjadi 2 tipe.
gunung provinsi sama gunung kabupaten. Nah, ini sebutannya gunung kabupaten kalau versi kita. Kalau gunung provinsi itu berarti gunung-gunung yang besar dan mayoritas didatangin oleh pendaki-pendaki dari provinsi dan biasa untuk ngecamp. Nah, kalau gunung kabupaten bagi kita kayak gunung yang lebih sering digunakan untuk tektok, bukan ngecamp. Iya, betul. Itu kita nyebutnya gunung kabupaten. Iya, betul. Posisinya tuh sebenarnya nggak deket-deket banget dengan kota besar. Kalau khusus untuk Mongkrang dan Jabo Larangan, memang dia dekat kota besar. Tapi kan yang lebih tenar itu Gunung Lawu. Jadi pasti pendaki akan ke Gunung Lawu yang ngecamp. Tapi kalau kayak Gunung Mongkrang ini, Jabo Larangan rata-rata untuk tektok. Cerita bagusnya, kalau kalian naik gunung kabupaten di weekdays, karena banyaknya orang tektok, kalau ngecamp sepi. Contohnya kemarin Muria, Penanggungan itu juga gunung kabupaten, sama nih yang sekarang Jabo Larangan. Jadi gimana? Kalian tim gunung provinsi atau gunung kabupaten? Kamu tim apa, Min? Aku tim gunung provinsi dan kabupaten. Nggak boleh, harus milih. Gunung provinsi. Gunung provinsi? Provinsi sih. Oh, kalau gitu aku pas naik gunung kabupaten nggak usah aku ajak ya? Dua-duanya. Nggak usah diajak dua-duanya. Hai. Kelihatan wanita itu memang menjebak. Itu dia yang menjebak. Bahasa malah. Bener disalahin ya, Min. Ternyata tetap aja kejebak ya, Min ya. Makanya Baik-baik. boleh terlena. Nah itu. Makanya paling aman. Makanya paling aman kalau ditanya pilihan jawabannya apa? Terserah. Salah. Dua-duanya. Salah. Opo? Bebas. Bebas. Kalau enggak tanya teman sebelah. Wah. Hati, Mbah. Aman. Ayo, ketahuan. Ayo, deklang. Aman. Udah. Rest area. Aduh, lapar ini. Madang pang. Ya namanya juga pegunungan ya. Jadi ya wajar kalau treknya naik turun ngerjain kaki ini. Bagus. Gak nyangka seindah ini. Ini kan punggungan loh ini. Iya. Nih, kita menuju yang namanya Puncak Candi. Summit lagi. Halo. Apa kabar Mas Satmo? Baik dong. Naik gunung. Woi. Turun kok. Naik. Kita mau turun apa mau naik sih, Mas? Nah ini nunggu momen Uji sepatu sih ini. Ujian sepatu sih ini. Bener-bener buat ngetes sepatu sih ini. Keringat tapi dingin. Ini baru naik gunung. Ini naik gunung. Penanggungan gimana penanggungan? Naik gunung sih. Tapi nggak gini-gini amat. Ini kabut. Yoi. Cancer nih. Wah. Iya. Cancer nih. Nah biasanya kan di sini nih. Akhirnya sampai di puncak Candi 1. Dulu pernah kesini sih sama Mas Sep, tapi nggak ngonten YouTube ya kita ya. Ya. Candinya di mana?
Gak tahu namanya doang. Iya. Ini kali candinya udah dibikin ini kali. Oh iya, ini bekasan ini. Wah, candinya mendelep. Mungkin ya, mungkin. Tapi aku penasaran candi 2. Kamu pernah ke candi 2, Pek? Ada sih di peta. Itu. Sini. Jauh nggak? Enggak. Coba. Gak jauh dan itu datar kok. Coba ke candi 2. Kita lewat sini, katanya bisa sekalian ke candi 2. Ini kita coba ke candi 2, terus turun langsung. Ya, nggak foto tadi. Biar aja. Ya, sekarang kita sampai di pos 2 candi. Jadi ini jatuhnya pertigaan ya. Kalau turun atau jalur Mongkrang itu nanti sini. Nanti kita akan turun sini. Jadi kalau naik lewat sini nanti pertigaan. Tadi kita dari sana puncak candi 1. Nah, sebelum turun kita mau coba ke candi 2 gitu. Tapi titik dulu bentar. Dulu kita nggak lewat sini soalnya. Iya. Jalurnya dulu baru. kita jedul dari sana. Jalurnya baru. Oh, baru. Yang lain nunggu di pertigaan, aku ke candi 2 sama Mas Sep. Wah, kok kayak bendera merah putih ya? ini mah markingnya gede banget ini. Agak bendera. Awas, Sep. Kok lumayan. Gak jauh kok. Waktu itu karirnya kita tinggal. Aku bad mood, ternyata aku mau ke candi 2, nanjak ke sana. Yang lain pada enak-enak nungguin, nggak boleh, aku nggak mau rekoso sendiri. Balik aja, males. Ini akhirnya teman-teman saya geret lagi. Aku nggak mau puncak sendiri, enak aja. Masa saya rekoso sendiri, bareng-bareng dong rekosonya. Iya, masa saya summit sendirian. Mas Sep, dikejar dong. Lari. Mas Sep. Wih. Di. Wih. Tuh. Kapan nih comeback Mas Sep? Debut. Kenceng dia. Wih. Widih, begayo dia. Abil. Bisa dong Abil, masih belum lupa caranya Abil dong. Kalau gini kan enak. Summitnya bareng-bareng. Candi 2 Mongkrang. Lapangan bola tah. Wih, berarti sini sering buat camp ya? Wah. Blok-blokan dong. Candinya mana nih? Nah, itu dia. Tahu di sini namanya puncak candi tapi kita nggak pernah nemu candinya. Itu dia, mana? Ore. Titik yang begini. Apa? Ore. Sama-sama lagi. Oke. Itu dong. Oke, Mamer. Akhirnya aku pertama kali ke puncak candi 2. Candi 2. Puncak terakhir. Nggak tahu candinya di mana. Buset. Ini rangkaian. Wih, kita lintas 4 puncak, cuy. Sangar itu. Sangar. Itu apa itu? Apa? Kelihatan itu. Apa? Kamu suka hapus-hapus? Perahu kali ya? Wih. Keren itu. Mongkrang apa itu ya? Oh iya. Mongkrang itu. Terus yang tinggi itu menjulang apa? Jebol larangan, bukan? Tadi kita dari sana, Jebol Larangan. Pemandangannya bagus banget. Tadi kita full kabut. Yang sebelah situ adalah Mongkrang ya. Tadi kita dari sana, terus Jebol Larangan tuh di baliknya itu tuh. Di sana. Sebelah kanan nggak kita. Wih, bagus banget. Ternyata launya kebuka. Dari situ nampak kawah Candra Dimuko. Tuh yang masih aktif belerangnya ya. Jadi masih ada hembusan belerang di situ. Dan akses untuk menuju ke kawah Candra Dimuko itu tuh lewat Cemoro Kandang. Pos 2 itu belok kanan. Ini bisa ke situ. Mantap. 1, 2, 3. The Striker Hiker. Ora Tober.
Gaya fotomu kayak bocah now. Traveler ya. Wih. Canom. Weh. Apa Min? Canom. Cahnom. Cahnom. Wih, udah mulai pinter kowe saiki kayaknya kosakatamu wis nambah ya Min. Karena kita basa Jawanan terus ya. Ketambahan Wafik sama Atmo. Nah, Cahnom. Cahnom. Master ya bocah kayak bocah Cahnom. Cahnom. Landscape coy. Wis. Wah, kalah. Awas aja kalau nggak diposting. Kok lucu. Iya, katoke. Kan? Tidur. Banget. Tidur. Tidur makanya. Niatnya biar nggak kebasut-basut ilalang. Nggak pandang bulu ya, nggak pandang bulu. Apaan tuh? Gunung 2000, gunung 3000, midun bengi. Pokoknya midun bengi terus. Midun bengi. Butuh headlamp yang bagus ini. Kan baru katanya headlampmu. Iya. Mana headlampnya dong? Coba tunjukin. Yang pakai tali pusik. Wih. Tali tendanya reflektif, bisa nyala-nyala. Kayak disco. Apa? Disco apa? Apa? Kayak diskotik. Wih. Aduh, mau 1000-an, 2000-an, 3000-an, pokoknya Mare, Pak. kamu masih harus ngambil motor lagi. Iya. Ngambil mobil. Mobil Maaf ya, Pek ya. Aman, ya, aman. Itu salah satu mental diksar, itu hacker. Turun gunung apa? Turun dari Mongkrang. Mongkrang, turunnya malam. Berangkatnya kemarin padahal ya. Wah, bagus banget. Pek, noleh sini dong. Pek. Wih, cakep ide. Cakep banget. No, maju duluan, gantian aku yang motek. Siapa? Mbak, Widih, kenapa tuh? gahar aja berarti. Iya ya, udah jarang ya style begini ya. Aku juga ngerasa keren sih Min sebenarnya. Baju tangan panjang. Iya. Ngapain kayak punya aku kayak gini? Kamu kenapa sih style begitu? Lo habis main bola ya? Ngapain sih? Itu celana dalam tuh. Langsung nyatu. Oh, shelter. Oh, iya shelter jajan. Oke. Pentol kuah lawu. Tapi nggak ada. Ya, shelter. Apa? Cil, di Mongkrang. Jam 5:30 kurang 10 menit. Kemarin belum menikmati view-view indahnya. Pengertian dong. Kalau ini jangan sampai ya kita turun Mongkrang masih harus pakai headlamp. Jam 17.27. Jangan sampai ini keluar headlamp ini. Izinnya. Ini yang gelisah Pak Sugimin tahu. Ini warung buka kali ya kalau weekend. Warung with view nggak sini? Widih.
Adek nih. Enggak, kan TikTok. Mana tulisannya, Rafiq? Pos 1. Oh, pos 1. Pos 1 apa? Golek po. Nih, pegang-pegang. Ternyata ada pos 1-nya ya. Gelap, oi, nggak boleh keluar ini headlamp. Go, lepo. Oke. Yuk. Tapi yang aku heran ya dari jalur Mongkrang ini, kok sore-sore boleh ya orang-orang baru pada start TikTok. Tadi kita jam 5-an aja masih papasan sama orang TikTok ya, kayak jalan-jalan gitu. Ya baru naik tadi di shelter atas. Harusnya ada pembatasan waktu nggak sih, kayak jam berapa terakhir boleh mulai TikTok di Mongkrang? Kan bisa ya kasih pembatasan waktu. Misal kalau mau ke puncak Mongkrang berarti batas maksimal boleh start TikTok itu misal jam 3 sore gitu. Kasihan kalau turun malam. Kita juga kasihan nih turun malam. Burem, HP-nya belum iPhone 15 Pro Max, masih burem kalau di white. Ya sebenarnya jalurnya udah aman sih, tapi tadi tuh banyak yang bener-bener cuman ala kadarnya, bukan sepatu-sepatu kayak kita gini. Nah, semoga hanya perasaanku aja. Enggak, kita dari Jobolarangan. Oh, Jobolarangan. Oh, dari Jobolarangan. Lintas. Lewat Wonomulyo. Wonomulyo. Nggih. Aduh, sampun. Nek berdua. Iya, selalu berdua. Nggak boleh iri. Ayo, nggak boleh iri loh. Kita selalu berenam. Ye. Si tapoten om. Iya. Kemarin Saya lihatnya master. Master lagi. Oh, kok kayaknya. Kayak surem gitu ya. Hawa-hawanya kok benten wonten kan. 1, 2, 3. Makasih. Ya, 2 hari apa sehari? 2 hari. Kayak kemarin. Wah, mulai gelap ini. Headlamp harus keluar ini. Wah, itu di belakang udah kelihatan. Kita sudah sampai di loket tiketing. Start pendakian Bukit Mongkrang. Woi. Gimana? Start naik yuk. Kita habis sesuai target ya, kita nggak pakai headlamp. Iya. Freak, aman. Sini dong. Dia udah nggak sabar. Good evening guys. Good evening. Turun malam. Turun tuh malam. 1, 2, 3. Terus Riker. Ora kabar. Selamat selesai lintas provinsi. Ini setelah dari loket, laporan turun, sekarang lanjut ke parkiran. Itu masih harus jalan lagi. Wah, gelap. Headlampnya belum keluar, yang keluar lampu senter HP aja. Ini mau ke parkiran tuh masih jalan kaki lumayan. Nggak lumayan sih bang, berapa ratus meter lah buat ke parkiran. Kok lumayan ya? Kok nggak nyampe-nyampe ya? Dirasa-rasain nggak nyampe-nyampe ini. Akhirnya sampai di parkiran. Waduh. Mana? Oh iya. Serem. Kayak ini film-film horor. Matanya nyala. Oh iya. Nah, Wafik katanya punya langganan warung. Jadi kita nyusul ke sana. Lapar, euy. Gimana mukanya? This is me after hiking. This is me after
after hiking. This is me after packing. This is me after hiking. This is me after hiking. Yoi. Kamu dong. This is me after hiking. Ah, ngapusi gue wes resik-resik mau disian. Oh ya wes. Kalau. Oke, yuk pesan makan. Nah, ini ada sedikit cerita tentang Wafik dan Pak produser yang motoran berdua ke base camp Jobolarangan buat ambil mobil. Nyurung nah. Ampun, Wonomulyo. Ngeri. Wah. Wonomulyo meneh. Wafrik, gimana rasanya? Supra Bapak tidak kuat. Tidak kuat apa? Pas apa? Serius? Ya. Ih, meler. Wafrik. Nangis piye? Wafrik. Sambutan terhadap Wafrik. Supra Bapak nggak kuat nenek muka nangis. Duduk, Frik. Sini. Salah ngelebak gigi. Terus ya madeg nang tengah jalan. Tikungan cinta Wonomulyo kemarin loh. Yang bawahnya sing kemarin kita macet. Nggak kuat. Ya pas di situ. Pas boncengan. Oh, pas boncengan nancep tengah jalan. Nancep ini. Mas dilebakin malah. Netra. Ingat ini lah. Yang ngeper Om. Wah, kuwi nek waduh wis metu. Wah, kuwi Bapak disiksa. langsung waduh. Selamat datang Wafrik. Pesan makan lagi. Cemani balap sudah datang. Aduh, gelap. Gak patut ya? Ora patut. Wih. Biasa. Nah, tasnya kok bisa depan sebelah doang, ringan ya? Masane Mbak Oki ra umbelen. Wah, anak pengusaha ini. Ya umbelen. Aduh, aktif.